Ada yang pernah dengar istilah backstage politics di WWE? Ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seorang pegulat yang menggunakan kekuatan politiknya untuk merubah storyline yang sebenarnya telah disiapkan. Triple H adalah salah satu nama yang dulu sering menggunakan backstage politics dan dia mengubur pegulat yang tidak dia sukai seperti Goldberg, Rob Van Dam hingga Scott Steiner. Selain Triple H, ada 5 pegulat yang menggunakan backstage politics yang terjadi di WWE. Siapa sajakah mereka? Mari kita bahas. Lima, Charlotte Flair. Charlotte Flair bisa dibilang seperti Triple H di era dulu. Dia sering menggunakan backstage politik untuk kepentingan dirinya. Salah satu yang paling mencolok tentu saja di WrestleMania 35 karena entah bagaimana ceritanya WWE malah memasukkan Charlotte ke pertandingan Becky Lynch versus Ronda Rousey. Feud antara Becky dan Ronda sebenarnya sudah cukup panas dan intens tanpa perlu kejadian Charlotte. Ada rumor jika WWE sudah menjanjikan Charlotte sebagai lawan Ronda Rousey di main event WrestleMania 35, namun Becky Lynch malah menjadi sangat populer di kalangan fans sehingga memaksa ofisial untuk merubah rencana tersebut. 4. The Clique. Pada eranya The Clique adalah ikon backstage politik. Stable ini terdiri dari Triple H, Shawn Michaels, Kevin Nash, Scott Hall, dan Sean Waltman. Stable ini terkenal suka memaksakan diri di backstage dan mereka akan melakukan segala cara agar mereka semua selalu berada di level tertinggi WWE. Mereka tidak segan mengubur pegulat baru jika dirasa pegulat tersebut bisa mengganggu kepopuleran mereka. Beberapa nama yang telah dikubur adalah Chris Candido dan Pierre Lafitte mengungkap jika mereka pernah menjadi korban politik dari The Clique. 3. The Rock. CM Punk bisa dibilang sebagai korban backstage politik yang terasa nyata. Pada tahun 2012 sampai 2013 CM Punk menggendong WWE dan dia menjadi WWE Champion selama 434 hari, sebuah rekor yang bisa dibilang fantastis. CM Punk memiliki mimpi menjadi main event WrestleMania dan seharusnya di WrestleMania 29 Punk menjadi main event. Namun semua berubah karena backstage politik dari The Rock yang merebut WWE Championship dari Punk dan rematch melawan John Cena di WrestleMania 29, padahal saat WrestleMania 28, pertandingan John Cena versus The Rock dipromosikan sebagai pertandingan yang hanya akan terjadi satu kali saja. 2. Triple H. Saat Sting pertama kali datang ke WWE, banyak yang berharap jika pertandingan impian antara Sting versus The Undertaker bisa terwujud, namun anehnya malah Triple H yang dipilih sebagai lawan Sting. Lebih aneh lagi, Triple H hampir selalu dipilih untuk menjadi lawan ex-WCW saat mereka datang ke WWE mulai dari Goldberg hingga Scott Steiner dan sudah pasti Triple H yang akan menjadi pemenangnya. Di pertandingan melawan Sting, Triple H kembali memenangi pertandingan dan diyakini Triple H memang menggunakan powernya untuk menjadikan dia sebagai pemenang. Nomor 1. Hulk Hogan. Hulk Hogan adalah contoh pegulat yang hampir selalu menggunakan backstage politik demi kepentingan namanya. Ada banyak cerita soal Hogan, namun yang sangat dikenang tentu saja adalah saat WrestleMania 9. Di tahun itu, Bret Hart telah menjelma menjadi idola baru WWE karena Hogan sedang berperang secara hukum melawan Vince terkait steroid. Main event WrestleMania 9 adalah Bret Hart versus Yokozuna. Di pertandingan tersebut Bret Hart harus kalah. Namun anehnya entah bagaimana ceritanya Hogan datang dan menerima tantangan dari Yokozuna. Dibuatlah pertandingan dadakan antara Hogan versus Yokozuna dan pertandingan itu hanya berlangsung selama beberapa menit saja sebelum dimenangi oleh Hogan. Hogan akhirnya mengakhiri WrestleMania 9 dengan status sebagai WWE Champion dan sampai hari ini, Bret Hart selalu emosi jika membahas soal WrestleMania 9. Nah itu tadi 5 pegulat yang pernah menggunakan backstage politics hanya karena nama dan kepentingan mereka sendiri. Bagaimana tanggapan kalian tentang video kali ini? Tulis di kolom komentar.
Buat kalian yang suka dengan video ini bisa tekan tombol like, dan jika kalian mau mensupport channel ini bisa tekan tombol subscribe, hidupkan juga notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.